Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومه رضي الله تعالى ila angkal lanjutan dari al-hadis tsani wassalasun, hadis yang hadis yang ke berapa, lanjutan dari hadis yang ke-36, lanjutan daripada hadis yang ke-36. Kemarin diceritakan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat kursi, kemudian 2 ayat di surat Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal muqaiman bil shita, dan seterusnya. Kemudian ayat yang kedua adalah qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tu'izzu laila bin nahari wa tughlu ila ghairi hisab. Itu orang yang seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca itu dalam hadis Rasulullah ini yang kemudian dijelaskan oleh Allah, yaitu hadis qudsi, orang tersebut maka tempatnya akan ditempatkan di sorga, menjadi tempat tinggalnya di sorga, akan diberi tempat di dalam sorga, dan akan mendapatkan nadhrah, akan dinadhrah oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali setiap hari, dan akan dipenuhi hajatnya oleh Allah setiap harinya 70 hajat. Yang paling rendah hajat itu adalah dosanya diampuni dan dijaga oleh Allah dari musuh-musuhnya dan bisa mengalahkan. Ini kemarin hadis sudah kita baca. Lalu ada satu hadis yang diriwayatkan dari Wahab bin Munabbi. Kata beliau, ini satu cerita pada zaman dahulu. Kaumnya Nabi Isa alaihi salam salah satu dari al-Hawariyin, orang-orang yang setia, patuh tunduk kepada Sayyidina Isa alaihi salam, murid-murid beliau yang disebut dalam Al-Quran itu al-Hawariyin, orang-orang yang setia, orang-orang pilihan yang selalu mengikuti Nabi Isa alaihi salam. Ini salah satu dari al-Hawariyin, pengikut Nabi Isa alaihi salam, bernama Nuaf. Salah satu bernama Nuaf. Nuaf ini suatu saat ingin pergi ke Raja Persia. Kalau Persia dahulu ya daerah Iran, Mawaro Nahar, Iran, Tajikistan, dan seterusnya, daerah sana itu. Yang dulu kan terkenal pembagian umat waktu zaman Nabi Isa itu ada Romawi. Romawi itu terdiri dari Eropa itu Yunani dan lain-lain di sana. Kemudian ada yang Persia, yaitu apa, negeri-negeri Persia, dari Iran, Tajikistan, dan seterusnya. Dahulunya ada pembagiannya, ada yang Nasrani, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah api,
dahulu. Nah, salah satu dari Hawariyun yang bernama Nu'aif ini, suatu saat ingin bepergian atau ingin menemui Raja Persia. Bertujuan untuk mengajaknya agar beriman, agar Islam. Lalu beliau ini pergilah ke sana, ke negeri Persia. Ke negeri Persia. Setelah sampai di pintu kota Persia, lalu beliau ini melihat ada seorang anak atau ada beberapa anak yang sedang bermain-main. Main-main itu ya permainan, sebuah permainan anak-anak. Sedang bermain anak-anak itu. Dalam permainan itu setiap anak yang menang dalam permainan itu, maka dia akan mendapatkan 40 dirham. Biasa kan anak-anak pada main itu. Kalau zaman kecil kita dulu juga bermain-main gitu sama-sama anak. Nah ini permainannya mereka itu anak-anak di Persia itu, permainan anak-anak kalau menang, yang menang itu akan mendapatkan 40 dirham. Nah, ketika menemui anak-anak sedang bermain itu kemudian Nu'aif ini yang tiada lain adalah murid Nabi Isa alaihi salam, melihat wajah-wajah anak-anak tadi yang sedang bermain. Lalu beliau tahu, ya menyaksikan, loh main apa ini? Pemainnya begitu. Akhirnya beliau mengetahui permainan itu dan ikut gabung bermain dengan anak-anak tersebut. Setelah mempelajari, mengetahui ini mainan apa, ini begini, begitu. Ternyata paham, setelah paham, beliau kemudian ikut bermain sama anak-anak itu. Setelah bermain, ternyata beliau menang, mengalahkan semuanya. Mengalahkan semuanya. Dan di antara anak-anak yang bermain itu ada salah satu di antaranya adalah anaknya wazir. Anaknya menteri lah, punggawa, salah satu dari pembesar kerajaan. Ada salah satu di antaranya adalah anaknya seorang wazir, seorang menteri. Lalu anak ini mengatakan kepada Nu'aif ini yang baru datang, karena Nu'aif itu sudah umurnya ya sudah tua lah istilahnya, di atas 40. Anaknya wazir ini kemudian berkata, "Ayyuha syekh, intolik ma'i ila manzilina." Ya syekh, wahai orang tua, ayo kita bergegas menuju rumahku bersamaku. Diajak ke rumahnya. Syekh ini oleh anak daripada Al-Wazir. Diajak. Nah, ketika anak wazir itu mengajak kepada Nu'aif untuk balik ke rumahnya, ke rumahnya, maka Nu'aif ini menjawab, "Pergilah kau temui bapakmu, ketemui ayahmu dulu, jangan saya langsung ke sana, karena ini masalah kerajaan, pembesar-pembesar kerajaan ini mesti ada aturan-aturan, ada protokol lah kalau sekarang, ada protokoler. Kamu pergi aja sana. Lalu kau bilang ke bapakmu, mintalah izin bapakmu. Kalau saya diizinin ke sana, saya akan ke sana." Gitu pesan sama anaknya wazir. Lalu si anak wazir ini kemudian berangkat pulang. Berangkat pulang menemui bapaknya dan berkata kepada bapaknya, "Ya abati kunna nal'ab, fahadara syekhun kabirusin, wa la'iba ma'ana, wa ghallaba jami'ana. Fata'ajjabtu min ilmihi fada'autuhu ilal manzil, wa aba, wa qala li idhhab wasta'dhin min abika." Anak ini bercerita dengan bapaknya, "Wahai bapakku, saya sedang bermain-main
dengan sama anak-anak semua banyak. Lalu datanglah seorang tua ikut bermain bersama kami. Bermain bersama kami, lalu orang tua itu mengalahkan kami semuanya. Maka saya ingat, maka saya suka dengan pengetahuannya itu, dengan permainan itu, lalu saya undang dia untuk datang ke rumah. Tetapi dia tidak mau, wahai ayah. Bahkan mengatakan, dia menjawab, pergilah kau dan mintalah izin kepada bapakmu. Malah bilangnya begitu. Faqala abuhu ya bunayya idhab wa'ti bihi. Ayahnya menjawab kemudian, wahai anakku, pergilah kau temui dia, katakan, enggak apa-apa, bawalah dia kemari. Lalu anak itu pergi menemui Syekh. Orang tua tadi salah satu daripada muridnya Nabi Isa alaihi salam. Lalu ketika diperintahkan oleh bapaknya seperti itu dan ketemu dengan Syekh, salah satu muridnya Nabi Isa alaihi salam, akhirnya diajak ke rumahnya, beliau mau, dan ketika mau masuk ke rumahnya itu, dia mengatakan, membaca Bismillahi. Mau masuk rumahnya seorang wazir itu, beliau membaca Bismillahi. Dan tatkala itu di dalam rumah wazir, di dalam rumah menteri itu, penuh dengan setan-setan. Dengan datangnya seorang syekh yang masuk pertama kali dengan membaca bismillah, maka setan-setan yang ada di rumah wazir, di rumah menteri itu semuanya kabur. Semuanya kabur. Waktu itu. Karena baca bismillah, setan-setan itu pada takut. Sebelum kabur, ada seorang pelayan yang biasa kalau ada tamu itu menyuguhkan, menghidangkan sesuatu hidangan pada tamu. Dan kali ini ada tamunya adalah Syekh. Tamunya adalah Nuaf, salah satu dari Hawariyin Nabi Isa alaihi salam. Ketika kemudian seorang pelayan meletakkan hidangan itu di depan Syekh, maka setan kemudian menghadap kepadanya. Semua setan itu menghadap kepadanya untuk ikut makan dengan Syekh itu. Sebagaimana yang sudah-sudah, kalau ada tamu kemudian didatangkanlah hidangan-hidangan, makanan-makanan itu, di situ setan-setan itu ikut makan. Ikut makan. Lalu Syekh itu mau makan membaca juga Bismillah. Ketika Syekh itu memakan hidangan yang dihidangkan oleh seorang pelayan tadi, kemudian membaca Bismillah sebelum makan. Ketika membaca Bismillah, kemudian setan itu melihatnya, maka semua lari, semuanya terbirit-birit dan keluar dari rumah sang menteri. Lari, semuanya lari. Lalu setelah itu selesai semuanya dan Syekh juga ikut setelah selesai makan, qala al-wazir li Syekh akhbirni man anta inni ru'aitu minka ajaib lam arha min ahadin qattu. Hina dakhalta ad-dar harabati syayatin wa wudi'atil maidatu wa lam yakun lana sabilun lit-ta'am wahdana. Wa kanu yakuluna ma'ana awalan faharabu. Fa'alimtu anna laka sya'nan fa akhbirni wa la taktum anni. Kata seorang wazir tadi, wahai Syekh, kabarkanlah kepadaku, beritahu saya siapa engkau.
saya telah melihat sesuatu yang mengajubkan, yang menakjubkan dari dirimu yang saya tidak mengetahui, tidak tahu dari siapapun sebelumnya sama sekali. Baru kali ini saya melihat engkau memiliki keajaiban-keajaiban yang tidak pernah saya saksikan sebelumnya. Engkau ketika masuk rumah, setan-setan semuanya pada kabur. Dan ketika makanan itu diletakkan, dihidangkan kepadamu, dan kami tidak bisa apa-apa, biasanya kalau ada makanan, ada tamu dihidangkan makanan-makanan itu, maka setan-setan itu ikut makan bersama kami. Dimakan setan dahulu, baru kita makan. Tetapi ketika kau mau makan, mereka semuanya kabur, lari, maka saya ketahui bahwa kau memiliki sesuatu yang agung, yang mengajubkan, yang menakjubkan, keajaiban-keajaiban. Maka ceritakanlah kepadaku, jangan kau simpan, jangan kau sembunyikan dariku, kata wazir tadi. Maka syekh ini yang tiada lain adalah murid dari Sayyidina Isa alaihi salam berkata, "Na'am, ukhbiruka wa la tukhbir ahadan bi amri illa bi idzni." Oke, saya akan kabarkan kepadamu. Saya akan ceritakan kepadamu, tapi jangan diceritakan kepada yang lain selain engkau. Apa yang saya alami, apa yang kita alami tadi, jangan kau ceritakan kepada yang lain, kecuali dengan seizinku. Tidak boleh diceritakan. Jangan kau ceritakan. Maka wazir mengiyakan. Ya, tidak akan saya ceritakan. Oke, kalau memang kamu nggak mau ceritakan, waja'ala ahdan wa wasiqatan. Dan itu merupakan janji antara mereka berdua, antara Syekh, muridnya Nabi Isa alaihissalam dengan seorang menteri tadi, sebagai perjanjian. Tapi akan dikabarkan apa yang terjadi. Lalu Syekh tadi mengatakan, Inna ruhallah Isa alaihissalam ba'athani ilaikum wa ila malikikum bi an ad'awakum ilallahi ta'ala wa ilal islam wa an ta'budullaha ta'ala wa la tusyriku bihi syai'a wa taj'alu asnamakum wa awsanakum finnar. Lalu muridnya Nabi Isa ini yang tadi namanya Nuwaf berkata kepada seorang wazir, kepada menteri itu, bahwa ruhallah Isa, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam telah mengutusku kepada kalian dan kepada raja kalian. Beliau mengutuskan, Nabi Isa mengutusku datang kemari untuk mengajak kalian semua kepada Allah, untuk mengajak kalian semuanya masuk Islam. Ngajak supaya tidak menyembah kecuali kepada Allah. Tidak boleh mensyirik, menyekutukan Allah. Dan hendaknya kalian semuanya menjadikan asnamakum, berhala-berhala kalian semua. Pausanakum, ya berhala-berhala kalian, sesembahan kalian semua, dibakar, suruh dibakar. Apa yang jadi sesembahan mereka? Suruh dibakar. Ini janji mereka berdua. Kenapa datang ke sini? Wazir bertanya tadi, ceritakan ada apa? Saya menyaksikan keajaiban-keajaiban saat itu. Akhirnya diceritakan, dan itu sebuah janji, dan janjinya itu adalah supaya tidak diceritakan kepada siapa-siapa, yang tidak ada lain adalah diutus kepada mereka dan kepada raja mereka untuk mengajak mereka masuk Islam, menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, membakar berhala-berhala yang disembahnya. Lalu setelah diungkapkan demikian,
menterinya ini kemudian berkata, "Nah, kalau seperti itu sif ilahaka. Beritahu bagaimana itu Tuhanmu." Karena diajak untuk menyembah Allah. Suruh menyebutkan bagaimana itu Tuhanmu. Lalu Syekh ini, muridnya Nabi Isa ini menjawab, Tuhan saya Allah alladzi la ilaha illa huwallazi khalaqaka wa razaqaka wa yuhyika wa yumituk. Tuhan saya adalah Tuhan yang tidak ada lain kecuali itu Tuhan. Dialah yang menciptakanmu, yang memberikan rizki kepadamu, yang menghidupkanmu dan yang mematikanmu. Itulah Tuhanku. Lalu dalam keadaan seperti itu sudah dijelaskan, seorang wazir ini kemudian beriman, masuk Islam. Karena sudah masuk Islam dan tadi perjanjiannya tidak boleh diceritakan kepada siapa-siapa, maka seorang wazir ini Islam dan menyimpan keislamannya, tidak menceritakan kepada siapapun, merahasiakan keimanannya kepada Nabi Isa alaihi salam. Iman kepada Allah sudah masuk Islam. Lalu pada suatu hari seorang wazir ini datang dari keraton, dari kerajaan, dari istana raja. Ketika datang, seorang wazir ini keadaannya susah, mukanya murung, padahal baru datang dari istana bertemu dengan raja. Lalu muridnya Nabi Isa Nuwaf ini bertanya kepada seorang wazir, "Ayyuhal wazir, araka hazinan, abusan, fama hazanaka?" Saya melihat kau pulang dari istana, mukamu murung, sedih, tidak bahagia sama sekali. Ada apa? Apa yang menjadikan engkau susah? Apa yang menjadikan engkau gundah, sedih? Wazir menjawab, mata bizdaunul malik wa kana yarkabuhu wa la yarkabu ghairahu wa kana yuhibbuhu hubban shadidan min jami'i malihi. Jalasal maliku hazinan alaihi, kata wazir. Iya, saya sedih, murung, datang dari istana karena kuda kudanya raja itu yang biasanya dinaiki oleh raja itu telah mati dan raja itu tidak naik kendaraan apapun kecuali kuda itu dan sekarang kuda itu mati. Raja itu sangat mencintai, senang sekali dengan kuda itu. Sangat-sangat senang dengan kuda itu. Dibanding dengan semua harta yang lain, harta yang paling disukai adalah kuda itu. Tapi sekarang kudanya mati. Maka sang raja sangat susah, sedih. Kata menteri. Lalu muridnya Nabi Isa alaihi salam berkata, "Intalik ilal malik fa akhbirhu. Inna indi dhaifan. Yaqulu in ata'anil malik bima aqulu uhyi birdaunahu." Lalu muridnya Nabi Isa itu berkata kepada wazir, kepada menteri tadi, "Baliklah, temuilah rajamu. Katakan kepada mereka, katakan kepadanya bahwa saya punya tamu dan tamu itu berkata kalau misalnya seorang raja itu patuh tunduk mengikuti tamu itu, apa yang akan disampaikan itu diikuti, maka tamu itu akan
bisa menghidupkan kudanya yang telah mati. Suruh menyampaikan ini wazir kepada seorang raja. Berangkatlah seorang wazir itu, seorang menteri kepada raja, menemui raja. Menemui raja. Oh, dengan keadaan gembira. Oh, ternyata kudanya bisa dihidupkan lagi. Ada tamu yang istimewa yang bisa nantinya menghidupkan kuda kuda raja yang telah mati, yang sangat dicintai, sangat disenangi digemari oleh seorang raja daripada harta-harta lainnya. Lalu beliau, seorang wazir tadi yang sudah Islam diam-diam, menemui raja. Lalu disampaikan, ayyuhal malik inna indi dhaifan qad ra'aitu minhu ajaib. Wahai sang raja, saya punya tamu yang saya lihat tamu itu sangat istimewa, ada keajaiban-keajaiban yang saya saksikan. Dan wazir itu juga menceritakan keadaan sesungguhnya bagaimana dengan tamu itu. Diceritakan semuanya, kejadian-kejadian yang dialami ketika pertama masuk rumah wazir. Semuanya diceritakan keajaiban-keajaiban itu. Lalu disampaikan pula tadi pesan dari Nuh, yang tiada lain adalah muridnya Nabi Isa min ahadil hawariyin. Disampaikanlah. Tapi tamu ini, wahai raja, berkata, in ato'anil malik fima aqul uhyi birdaunahu biidnillahi ta'ala. Kalau raja mengikutiku, percaya kepadaku apa yang akan aku katakan, maka saya bisa menghidupkan kudanya itu. Biiznillah. Mendengar kabar demikian, kemudian seorang raja itu menerima agar kudanya itu bisa hidup lagi. Ya, akan mengikuti apa yang dikatakan oleh muridnya Nabi Isa alaihi salam. Lalu wazir itu balik menemui muridnya Nabi Isa alaihi salam dan menyampaikan, wahai Syekh, innal malik muti'un ilaika wa yad'uka. Diceritakan, raja telah setuju, akan mematuhi kepadamu, apa yang kau sampaikan akan dituruti. Dan sekarang baginda raja mengundangmu. Sampaikan begitu, lalu bergegaslah Nuaf ini. Hadir di istana istana raja. Ketika berada di pintu istana. Pintu istana sebelum masuk dan hendak masuk ke istana itu, beliau kemudian membaca bismillah. Ketika membaca bismillah, masuk ke dalam rumah, ke dalam istana, tidak ada satupun setan yang ada di dalam istana itu. Semuanya kabur. Sebagaimana yang dialami seorang menteri tadi. Setan terbirit-birit keluar semuanya ketika membaca bismillah masuk rumah. Nah ini, ketika sudah sampai di dalam rumah, lalu seorang raja mengatakan, ayo syekh, balaghani annaka tuhyil mauta fa ahyi birdauni hadza. Hai syekh, saya mendengar telah sampai kabarmu kepadaku bahwa engkau bisa menghidupkan yang mati, menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Maka hidupkanlah kudaku ini, kata sang raja.
Lalu beliau menjawab, "In ata'tani fima aqul uhyi birdaunaka biidnillahi ta'ala." Kalau kau mengikuti apa yang akan aku sampaikan, maka akan saya hidupkan kudamu. Lalu raja itu mengiyakan sam'an wa ta'ah. Mengiyakan, menyetujui. Oke, kalau memang seperti itu, saya akan mengikuti apa yang kau katakan. Agar kuda saya bisa hidup lagi. Lalu Syekh itu berkata, malah bahkan seorang raja itu mengatakan, "Sudah, tidak apa-apa, saya ngikut aja. Apa yang kau kehendaki, apa yang kau mau, saya turuti. Perintahkan apa saja, akan saya kabulkan," kata raja itu. Lalu raja bertanya, "Wahai Malik, hal laka aulad? Apakah engkau punya anak?" Maka seorang raja itu menjawab, "Saya tidak punya anak, saya hanya ada bapak dan ada istri, ada permaisuri. Yang saya punya sekarang hanya bapak dan permaisuri," kata seorang malik, seorang raja ini. Ketika dia jawab begitu, "Kalau begitu, undang mereka berdua, suruh datang ke sini." Setelah demikian, kemudian, "Jangan cuman bapak dan permaisuri yang datang, semua rakyat kamu suruh ke sini, suruh menyaksikan. Semuanya suruh datang." Akhirnya oleh raja karena permintaan Syekh ini, Nuwaf ini salah satu murid dari Nabi Isa itu memintanya begitu, suruh datang. Kalau ada anak, anak datang, ternyata nggak punya anak, adanya cuman bapaknya sama permaisuri, suruh datang. Permaisurinya, bapaknya suruh datang, setelah datang kemudian rakyatnya juga ikut datang supaya menyaksikan di situ. Datang semuanya, akhirnya berkumpul di situ semuanya. Raja ada, permaisuri ada, bapaknya raja juga ada, ayahnya raja ada, kemudian rakyat yang ada di situ ikut hadir menyaksikan. Ketika semuanya sudah berkumpul, semuanya, maka kemudian Syekh ini, Nuwaf ini, berkata kepada seorang raja, "Perintahkanlah." Nah, Syekh ini kemudian memegang salah satu dari kaki empat daripada daripada kuda yang sudah mati. Ini pertama-tama, Nuwaf ini memegang salah satu kaki empat, satu kaki yang kuda yang telah mati itu. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, kaki dipegang, begitu kaki dipegang kemudian kaki itu bisa bergerak. Kaki yang dipegang bergerak, padahal tadinya sudah mati. Lalu Syekh ini juga memerintahkan kepada seorang raja, "Wahai raja, peganglah, perintahkan, nah, perintahkan bapakmu, ibu permaisurimu, istrimu, supaya setiap setiap orang memegang kaki daripada Firdaun, daripada kuda tadi." Istrinya, permaisurinya suruh megang kaki satu, bapaknya juga suruh megang kaki satu. Dan katakan kepada mereka, ketika memegang, bacalah la ilaha illallah. Suruh membaca itu. Jadi tadi sudah dipegang oleh Syekh, yang dua dipegang oleh istri dan ayahnya, suruh membaca la ilaha illallah. Lalu ketika dipegang itu, kakinya kuda yang dipegang bergerak. Kakinya bergerak.
sambil membaca la ilaha illallah, lalu kaki kaki kuda itu bergerak. Masya Allah. Setelah itu seorang raja juga, rajanya dibilang, kamu juga baca la ilaha illallah. Suruh membaca la ilaha illallah. Lalu setiap kaki yang dipegang dengan membaca la ilaha illallah, semuanya bergerak hidup. Sehingga ini apa yang dipegang sudah semuanya hidup. Tinggal satu kaki. Jadi ketika satu megang, bapaknya suruh baca la ilaha illallah, begitu baca la ilaha illallah, kakinya bergerak. Istrinya membaca la ilaha illallah juga bergerak. Terus sang raja sendiri suruh membaca la ilaha illallah dan membaca la ilaha illallah juga kakinya bergerak menjadi hidup. Nah, ini tinggal satu kaki. Tinggal satu kaki. Lalu diperintahkanlah oleh syekh itu, tinggal kaki satu, perintahkan wahai raja kepada rakyatmu agar memegang kaki sisanya itu, yang keempat dari yang sudah mati tadi, dan tinggal satu, suruh memegang. Dan perintahkanlah mereka supaya membaca la ilaha illallah. Akhirnya raja itu memerintahkan kepada rakyatnya agar memegang barang-barang kaki daripada kuda yang telah mati dengan mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kaki itu berdiri. Apa? Bisa bergerak. Jadi empat kaki dari kuda tadi semuanya sudah bergerak, bisa hidup, yang asalnya sudah mati. Tinggal, tapi belum berdiri, masih tergeletak di tanah, tapi sudah bergerak kaki-kakinya. Kepalanya belum bergerak. Artinya belum bisa bangun, meskipun sudah bergerak tapi belum bisa bangun. Tinggal terakhir ini, kemudian syekh tadi itu membaca la ilaha illallah juga, kemudian baru bangkit. Kuda itu dipegang kakinya, membaca la ilaha illallah bergerak, kedua bergerak, ketiga bergerak, keempat juga bergerak, tapi masih tergeletak. Kemudian ketika sudah semuanya, kemudian baca la ilaha illallah semua, akhirnya kuda itu bisa naik, bisa berdiri. Dari itulah kemudian mereka yang hadir dari mulai raja, bapaknya raja, istrinya raja, permaisuri, dan rakyat-rakyat yang ikut hadir menyaksikan, sangat kagum dengan keadaan seperti itu karena bisa menghidupkan kuda yang sudah mati. Akhirnya mereka dalam keadaan seperti itu, semuanya masuk Islam. Semua masuk Islam. Jadi, mengikuti apa yang disampaikan oleh Nuaf, salah satu murid daripada Sayyidina Isa alaihissalam min ahadil hawariyin. Ini muridnya, bisa menghidupkan orang mati. Ceritanya, biiznillahi ta'ala. Mereka diajak untuk masuk Islam, untuk menyembah hanya Allah, tidak menyekutukannya. Nah ini, subhanallah, dari wiridan atau bacaan-bacaan tertentu, itu ada keistimewaan tertentu. Oleh karena itu, ketika kita membacanya, kalau keluar dari hati, maka akan berpengaruh dan ada asar atau ada bekas pengaruhnya yang dibawa oleh bacaan-bacaan itu. Karena la ilaha illallah sebuah bacaan yang bukan sekedar bacaan tapi mengandung arti yang sangat agung, yang sangat yang sangat dimuliakan bahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya, kata Rasulullah,
Kalau seandainya di dunia ini ada satu saja orang yang mengucapkan la ilaha illallah muslim, la ilaha illallah, maka orang satu ini lebih baik dibanding semua makhluk, semua manusia yang ada di dunia ini. Ini kalimat la ilaha illallah, makanya kita harus mengagungkan siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah. Orang muslim itu harus kita agungkan. Jangan sampai kita malah merendahkan umat muslim. Karena kalimat la ilaha illallah bukan kalimat biasa. Bukan kalimat biasa. Karena kalimat la ilaha illallah miftahul jannah. Dan pintu dari atau kunci dari segala macam nikmat itu adalah la ilaha illallah yang nantinya akan mendapatkan nikmat di dunia juga nikmat di akhirat. Ini kemudian ternyata dipraktekkan dahulu umatnya Nabi atau muridnya Nabi Isa alaihissalam ketika berdakwah. Dahulu mengajak seorang raja sampai semuanya mulai dari raja dan patih-patihnya itu. Menteri-menterinya, pembantu-pembantunya semuanya masuk Islam. Di tangan Nuaf, salah satu daripada muridnya Nabi Isa al-Hawariyin. Sekian ceritanya, mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa mengambil manfaat dan berfaedah dan memberkahi kehidupan kita semuanya. Inilah isi daripada kalimat la ilaha illallah yang jika dibaca dengan sesungguhnya maka akan menimbulkan keajaiban-keajaiban yang nanti kita saksikan. Itu zaman dahulu. Dalam sebuah cerita juga dalam dahulu sebelum ya, masih umatnya Nabi Muhammad setelah pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga ada cerita yang Masya Allah. La ilaha illallah itu, kalimat la ilaha illallah itu memiliki nilai yang agung. Memiliki keajaiban-keajaiban. Sehingga ketika kita membacanya sekian ratus, sekian ribu misalnya, maka akan bisa menebus dosa. Kalau tahu yang disebut dengan zikrul fida. La ilaha illallah. Dan juga Rasulullah menjelaskan, jaddidu imanakum la ilaha illallah. Perbaruilah iman kalian dengan selalu membaca la ilaha illallah. Demikian sampai di sini dan insya Allah nanti kita menginjak pada hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang ke-37. Wallahu a'lam bishawab.